Apakah kamu pecinta kebab? Atau bahkan belum pernah makan kebab? Perkenalkan, Kebab Bos merupakan bos dari segala kebab. Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, segar, dan tentunya higienis. Rasa dan kepuasan pelanggan merupakan prioritas Kebab Bos. Jika kamu ingin menjadi bos, ayo kunjungi Kebab Bos. Kebab Bos. Rasanya enak bang. Mantap. Deskripsi produk. Nah, Kebab Bos ini adalah usaha kuliner yang menjual dua jenis kebab, yaitu kebab pedas dan kebab manis. Nah, di mana kebab itu sendiri adalah makanan yang terbuat dari daging, sosis, telur dengan sayuran selada, timun dan tomat yang kemudian ditambahkan dengan saus dan mayones, yang kemudian akan dibalut dengan kulit tortilla, lalu dipanggang sampai berwarna kecoklatan dan crispy bagian luarnya. Nah, sedangkan kebab manis terbuat dari bahan keju, coklat, dan saus kental manis yang dibalut dengan kulit tortilla, kemudian akan dipanggang sampai kecoklatan dan crispy bagian luarnya. Latar belakang kami memilih usaha Kebab Bos yaitu karena melihat perkembangan pertumbuhan dari bisnis makanan cepat saji yang cukup signifikan di masyarakat, dan dengan modal usaha yang cukup besar namun menghasilkan keuntungan yang cukup besar, hal ini menjadi potensi yang cukup besar bagi kami untuk memutuskan membuka Kebab Bos sebagai pilihan usaha. Nah, kami menawarkan dua jenis kebab, yaitu jenis kebab pedas dan kebab manis. Dan di mana kebab pedas itu terdiri dari beberapa bahan seperti daging sapi, selada, timun, dan tomat, dan dilengkapi dengan saus dan mayones. Kemudian dibalut dengan lembaran tortilla yang kemudian akan dipanggang. Nah, kemudian menjadi salah satu alasan kami memilih kebab karena kebab ini menjadi salah satu cemilan yang diminati mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Analisis pasar. Yang pertama, potensi pasar. Nah, berdasarkan pasar yang ada, penjualan kebab ini cukup diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Nah, dengan varian rasa baru yaitu kebab manis, hal ini akan menjadikan kebab semakin diminati oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar untuk usaha kebab ini yaitu adalah masyarakat yang menyukai makanan pedas dan makanan manis, dan juga masyarakat yang ingin mencoba variasi kuliner baru, khususnya kebab, yang menjadi salah satu makanan populer di Timur Tengah. Yang ketiga, analisis persaingan. Nah, berdasarkan analisis persaingan, terdapat beberapa penjual yang sudah ada di Medan seperti kebab Turki, kebab Barokah, dan sebagainya. Namun, setelah melihat analisis persaingan, usaha kebab dengan konsep makanan yang memiliki varian rasa manis itu masih tergolong sedikit. Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang bagi kami untuk bisa memasuki pasar dengan konsep yang berbeda dan menarik. Analisis pesaing. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan untuk produk kebab itu sudah cukup banyak di kota Medan. Namun untuk di jalan pembangunan hanya ada satu penjual kebab, yaitu Kebab Rizky. Nah, di mana Kebab Rizky ini memiliki kekuatan, yaitu sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah memiliki pelanggan. Nah, untuk kelemahannya sendiri, Kebab Rizky ini memiliki varian rasa yang lebih sedikit, lalu tidak ada promosi di sosial media, dan hanya melakukan penjualan secara offline, tidak melakukan penjualan secara online. Nah, untuk harganya sendiri itu terdiri dari harga 10.000 sampai 18.000. Dan untuk kualitas produknya itu baik dan enak berdasarkan hasil riset yang kami lakukan. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kekuatan terhadap produk kami karena produk ini sudah ada di pasar. Namun kami masih memiliki peluang untuk bisa memasarkan produk kami. Yang kedua, kelemahan atau weakness.
Yang pertama, stok bahan mentah, di mana bisnis kebab membutuhkan stok bahan sayuran yang segar, dan ini menjadi suatu tantangan bagi kami untuk menjaga ketersediaan stok dan kesegaran bahan baku. Nah, yang kedua, produk yang mudah ditiru. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Nah, yang pertama, di jalan pembangunan masih ada produk kami saja yang menjual kebab varian pedas dan kebab varian manis. Yang kedua, penjualan untuk para mahasiswa karena kami berada di kawasan kos di sekitaran USU, di mana kami akan bisa menjual lebih banyak kebab karena di sekitaran tempat kami memilih tempat jualan itu terdapat banyak kos-kosan mahasiswa. Yang ketiga, produk kami ini diminati dari kalangan anak muda. Selanjutnya, ancaman atau threats. Yang pertama, pesaing yang sudah berdiri lebih lama dan sudah memiliki pelanggan. Nah, berdasarkan riset yang sudah kami lakukan sebelumnya, sudah ada pesaing yang sudah berdiri lebih lama dibandingkan kami dan sudah memiliki pelanggan tetap. Nah, yang kedua, rasa produk pesaing juga enak. Segmentasi pasar. Yang pertama, demografis. Nah, dilihat dari sisi demografis, produk kebab bos ini dipasarkan kepada semua orang, mulai dari kalangan anak-anak sampai pada kalangan dewasa. Tidak ada batasan pasar bagi produk kebab bos. Yang kedua, geografis. Dilihat dari segi geografis, kebab bos menargetkan penjualan di sekitaran Pademangan, terutama di sekitaran USU. Yang ketiga, psikografis. Dari segi psikografis, kami menargetkan penjualan kepada orang yang suka kuliner dan yang menyukai cemilan manis dan cemilan pedas. Strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami tawarkan terdiri dari kebab pedas dan kebab manis. Kebab pedas terdiri dengan varian daging, telur sosis, telur daging, sosis telur, sosis daging, dan telur sosis daging. Sedangkan kebab manis terdiri dari varian rasa keju, coklat, dan coklat keju. Yang kedua, harga. Kami menentukan harga berdasarkan HPP yang dikeluarkan dan mengambil keuntungan 20%, di mana harga yang kami tawarkan juga lebih murah dibandingkan pesaing yang ada di sekitar kami. Yang ketiga, promosi. Nah, kami melakukan beberapa promosi terhadap produk kami. Yang pertama, membuat iklan berupa video dan foto yang menarik di Facebook dan Instagram dengan menggunakan AdSense agar bisa dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, yaitu melakukan promosi dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food dengan membuat promo yang biasanya sudah disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kami juga melakukan promosi secara offline, yaitu dengan memberikan beli 2 gratis 1 selama 1 bulan pertama ketika kami membuka usaha kebab bos. Yang keempat, saluran distribusi. Nah, saluran distribusi yang kami lakukan ialah dengan penjualan secara langsung dan melalui online dari GrabFood, GoFood, dan Shopee Food.